Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur oleh pemeliharaan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Semua karena Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan baca secara bergantian satu perikop 2 Petrus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama ya. Kita akan baca secara bergantian. Ya, kalau sudah menemukan 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, 2 Petrus pasal yang ketiga, saya baca yang pertama, Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, membaca yang kedua ada. Demikian seterusnya, tentang hari Tuhan perikopnya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamatnya yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadanya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak ternoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya
memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisannya yang lain. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bagaimana ada kelompok atau orang-orang yang mulai meragukan firman Allah, tidak percaya lagi kepada Tuhan, secara khusus perihal tentang hari Tuhan. Ya, tentang hari Tuhan, dan menganggap ini sepertinya tidak ada, ini sepertinya tidak benar. Kok dari dulu hari Tuhan sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, tetapi faktanya mana? Kok belum ada juga. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dalam masa penantian ini? Nah, memang ada pembacaan firman Tuhan kita tadi mengatakan ada pengejek-pengejek ya di ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi mereka tidak berpegang kepada firman, tapi bahkan mengejek, mengolok-olok firman dan berkata, ya apa benar Tuhan akan datang? Jangan-jangan Tuhan juga sudah lupa itu. Nah, bagaimana mungkin Tuhan adalah pelupa? Kan tidak mungkin. Maka diingatkan kok kepada mereka bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa. Nah, tetapi masalahnya sudah ditunggu dari awal, dari dulu. Kenapa belum datang? Ya, kata mereka ayat 4, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mana janjinya? Mana dia datang? Sudah sekian lama. Ya, sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi kan sama saja dari dahulu sekarang ya, dan juga kita yakin masa yang akan datang sama saja, nggak akan ada perubahan dan Yesus tidak akan datang. Mana janji kedatangan Kristus kedua kali kok nggak digenapi atau kok nggak terjadi ya? Di ayat 5 berkata, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi mereka tidak mau melihat kepada kebenaran. Mereka hanya nyerang melulu, nyerang terus, mana nggak ada. Ya, itu sebabnya ya, firman Tuhan mengingatkan ya bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Ya, Tuhan tidak pernah mengabaikan apa yang Dia janjikan. Nah, masalahnya kok belum kunjung tiba? Nah, ini berbicara mengenai waktu. Siapa yang tahu waktu kedatangan Tuhan akan yang kedua kali? Tak seorang pun yang tahu. Nah, tetapi manusia ingin menuntut, ingin tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kok dari dulu kok nggak datang? Di ayat 8 katakan begini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi kita tidak berbicara waktu, jam, tanggal, hari, tidak. Oh, mungkin kita bilang udah sekian lama kok belum datang. Satu hari dikatakan ya sama seperti 1000 tahun. Artinya kita tidak melihat ya janji Tuhan itu berdasarkan waktu berapa tahun dari sisi kita manusia. Tetapi yang jelas keyakinan kita yang harus kita pegang bahwa memang Dia akan datang. Kapan waktunya kita tidak tahu. Bahkan dijelaskan bahwa kedatangannya seperti pencuri yang tiba-tiba. Ya, jadi seorang pun kita tidak ada yang tahu, dan yang harus kita ya imani terus-menerus firman itu bahwa memang Dia akan datang. Ya, tidak kita melihat tanggal, hari, tahun berapanya, tetapi satu kepastian bahwa Dia akan datang itu yang harus kita pegang. Maka kita harus tetap setia percaya kepadanya, dan Tuhan tidak pernah lupa apa yang dijanjikannya. Di ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Lupa Tuhan itu.
Mana dia kok nggak datang-datang? Jangan-jangan dia tertidur atau bagaimana? Ini mulai mengolok ya. Lupa Tuhan itu. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak lalai. Nah, mengapa kok belum kunjung tiba dari zaman bapak leluhur kita? Ya, berbicara dari perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang. Ya, kemudian masuk dalam perjanjian baru sudah sekian tahun ya, sekian ribu tahun kita kok belum datang. Nah, mengapa dia belum datang? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Yang pertama, kalau kita lihat kenapa belum kunjung tiba, karena dia beri kesempatan kepada orang-orang fasik untuk bertobat. Di pasal di ayat 9 tadi berkata, ya, Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelainan. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ini adalah masa Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya, melalui orang percaya untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang, secara satu orang fasik, supaya mereka akhirnya mendengar tentang Yesus, mendengar tentang firman, mendengar jalan dan kebenaran itu. Kemudian akhirnya mereka datang kepada Tuhan, bertobat. Nah, inilah yang Tuhan nantikan. Kenapa Tuhan Yesus belum datang kedua kali? Ya, kenapa dia begitu sabar padahal orang lain sudah mulai gelisah. Nah, kesabaran Allah ini tujuannya supaya orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan menerima terangnya yang ajaib, supaya mereka yang hidup dalam kejahatan berubah, bertobat oleh karena pengenalan kepada Yesus, sehingga hidup mereka berubah. Ini yang Tuhan mau. Jadi kita harus memiliki pandangan yang benar ya, ketika kita melihat fakta bahwa Yesus memang belum datang. Kenapa belum datang? Kok janjinya dari dulu hari Tuhan sudah dekat? Nah, masih ada orang-orang yang belum mendengar Injil. Masih ada orang-orang yang belum mendengar kabar baik, dan mereka perlu mendengar supaya pada akhirnya mereka berbalik dan bertobat. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk menggumuli ya orang-orang yang belum datang kepada Tuhan, supaya pada akhirnya mereka datang kepada Tuhan. Jadi ada yang harus kita kerjakan. Nah, manakala dia tiba-tiba datang, ya kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita melihat kenapa Yesus Kristus belum datang kedua kali. Kenapa dia kok masih begitu sabar? Ya, karena menantikan adanya petobat-petobat baru. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, di ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib itu. Maka hidup kita sekarang adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita berusaha supaya kita tidak kedapatan bercacat dan bernoda. Ya, jangan sampai Yesus Kristus datang kedua kali kita dalam keadaan melakukan perbuatan dosa atau penyembahan berhala. Ya, tetapi kesempatan dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kali, disinilah waktunya bagi kita ya untuk berjaga-jaga, untuk menghidupi kehidupan kita dengan tak bercacat dan tak bernoda. Artinya begini, dulu hidup kita yang penuh dengan kejahatan, yang dimana kejahatan itu menempel dalam hidup kita. Nah, masa ini, masa penantian ini, mari kikis satu persatu ya, matikan keinginan daging, ya ubah hidup, terus datang kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Inilah waktunya bagi kita dalam masa penantian Kristus kedua kali. Jadi buat sesuatu, bukan hanya berdiam diri, bukan hanya ya menghayal saja, menghayalkan akan datangnya Tuhan Yesus. Itu bukan
sesuatu yang baik dan jangan pernah kita lakukan. Yang mau kita lakukan adalah bagaimana hidup kita benar di hadapan Allah, bagaimana hidup kita hidup yang tak bercacat dan tak bernoda. Ini yang harus kita lakukan. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ini kesempatan bagi kita. Oh, bagaimana? Apakah berdasarkan perbuatan kita selamat? Tidak. Ya, jadi kesempatan ini adalah bagi orang-orang yang belum datang kepada Tuhan. Ini kesempatan bagi mereka untuk percaya kepada Yesus. Bagi mereka yang sudah percaya Yesus, ini kesempatan bagi mereka yang percaya ini memberitahukan kepada saudara yang belum percaya kepada Yesus. Nah, kesempatan kita adalah mengerjakan keselamatan itu. Ya, bukan untuk selamat lagi, selamat pasti, tetapi ya mengisi ya dalam hidup ini. Ya, harus kita melakukan ya hal yang berkenan kepada Allah. Ya, lakukan sesuatu. Ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Wah, ini kesempatan bagi kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ada banyak saudara-saudara kita yang belum datang kepada Tuhan. Ya, mereka belum mengalami keselamatan, dan inilah kesempatan bagi kita untuk melayani mereka, untuk memberitahukan kepada mereka kabar baik itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang dalam masa penantian ini adalah masa yang sangat luar biasa ya, karena akan ada orang-orang yang tidak sabar dan akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Dan tetapi kita yang percaya, dilatih kesabaran kita, dan tidak hanya sabar menanti dengan pengertian kita duduk diam, tidak, tetapi ini kesempatan berkarya, kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Di ayat 16 berbunyi demikian, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, tidak memahami dan tidak teguh imannya, itu surat-surat di Rasul Paulus ya, dibaca oleh mereka tapi mereka tidak paham. Nah, akhirnya apa ya, mereka dikatakan dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran ya akan mengalami penghukuman daripada Tuhan. Ya, mereka akan mengalami disiplin ya daripada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan harus kita pegang, jangan kita putarbalikkan kebenaran. Jangan karena keraguan-raguan kita tentang kedatangan Kristus kedua kali, kita akhirnya mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan sehingga orang-orang tidak datang kepada Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bersabar, ya, bersabar, dan di dalam penantian itu buat sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kita beribadah sungguh-sungguh, ya, memperhatikan orang lain, mengasihi sesama, ya gitu ya, peduli kepada sesama, dan juga bergumul bagaimana kita dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayannya, ya, setia melayani Tuhan. Nah, kerjakan sesuatu, ini waktunya bagi kita, dan jangan ada di antara kita yang mundur. Ini waktunya bagi kita supaya kita didapati oleh Tuhan, ya, tidak bercacat dan tidak bernoda, tetapi benar-benar sungguh percaya kepada Yesus dan berjuang melakukan kebenaran firman. Janji Tuhan ya dan amin, dan kedatangan Kristus kedua kali pasti akan terjadi. Tuhan tidak pernah lupa itu, pasti terjadi, tetapi kapan waktunya tak seorang pun di antara kita yang tahu. Nah, oleh karena itu kita harus siap sedia kapanpun waktunya.
Dalam masa penantian ini, mari kita persembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan, hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Dan mari kita berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, ada saudara-saudara kita yang belum datang kepada Tuhan, belum percaya. Ya, mereka menantikan kabar sukacita daripada kita, dan kita mau bergerak untuk melayani mereka. Dan ada kemungkinan, ya, atau harapan kita mereka akan datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus ya belum datang, atau kita masih menantikan, karena memang sedang dinantikan jiwa-jiwa yang masih tersesat itu untuk bertobat. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita supaya kita tidak goncang ketika ada pengajaran-pengajaran yang aneh, yang sumbang, yang mengatakan bahwa Kristus tidak akan datang. Tidak benar itu, bahwa Yesus akan datang. Jika ada ajaran-ajaran itu, malah mari kita tolak, jangan kita terima, dan kita harus tunjukkan kebenaran sesuai dengan firman Allah bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali. Kapan? Kita tidak tahu. Tetapi dari sisi kita adalah supaya kita berjaga-jaga dan menjalani hidup ini dengan cara yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.